Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian yang di rumah? Masih semangat ya belajarnya? Jangan lupa 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan ya. Jadi kalau kalian sedang di luar rumah, jangan lupa 3M. Oke, di video kali ini kita akan belajar statistika. Nah, untuk statistika kali ini yang kita pelajari yaitu yang pertama adalah bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian mengurutkan data, mean, median, dan modus. Sekarang kita langsung buka yang halaman 3. Nah, untuk mengumpulkan data. Nah, data itu apa sih? Data adalah kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data dalam statistik dibedakan menjadi dua, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu adalah data yang menggambarkan keadaan objek. Jadi contohnya seperti data hasil rekaman, hasil wawancara, kemudian hasil pengamatan yang bentuknya tulisan. Sedangkan data kuantitatif itu adalah data numerik atau data berupa angka, data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi misalnya contohnya data berat badan siswa kelas 8E. Nah, itu kan biasanya mungkin berat badannya 50, 55, 45. Nah, seperti itu. Jadi berupa angka atau mungkin jumlah buku. Jadi jumlah komik di perpustakaan sekian, jumlah novelnya sekian, buku pelajarannya sekian. Nah, itu berupa angka. Nah, itu disebut data kuantitatif. Gitu. Oke, selanjutnya untuk mengumpulkan data ya, untuk mengumpulkan data itu ada 3 cara. Yang pertama mencacah, yang kedua mengukur, dan nanti yang ketiga ada menggunakan turus. Nah, sekarang yang pertama dulu mencacah. Mencacah itu bentuknya kualitatif. Jadi seperti penjelasan, bentuknya tulisan. Pengumpulan data berat badan, pengumpulan data transportasi umum, jadi bentuknya tulisan. Sedangkan yang kedua mengukur, berarti ada alat ukurnya, ya, ada alat ukurnya. Nah, data pengukuran tinggi badan, data pengukuran berat badan, jadi seperti itu. Jadi ada alat ukurnya. Misalnya pengukuran menggunakan timbangan, menggunakan penggaris, atau meteran seperti itu. Kemudian yang ketiga, oke, next. Yang ketiga, yang ketiga mencatat dengan tali atau turus. Nah, tali atau turus seperti apa? Nah, ini di sini ada tabel. Contohnya, diketahui data nilai ulangan matematika dari 20 siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Nah, di situ ada angka-angkanya, nilai-nilainya. Sajikan dalam bentuk tabel. Nah, dari data itu berarti nilai-nilainya itu ada 5, 6, 7, 8, 9. Dari data di sini. Nah, ada nilai 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 5-nya ada berapa? 1. Tarik garis sini 1. Kemudian 2. Tulis garis 3. Garis lagi 4. 4. Nah, berarti turusnya ada berapa? 4. Berarti jumlah siswanya ada 4. Begitu sampai seterusnya. Nah, turus itu seperti ini. Gitu. Nah, jadi ini akan tabel ini akan lebih memudahkan jika datanya itu banyak. Jadi bisa mengklasifikasikan yang nilainya 5 itu jumlahnya berapa, nilainya 6 jumlahnya berapa, seperti itu. Jadi ini cara mengumpulkan data, 3 cara ya. 3 cara. Yang tadi ada mencacah, mengukur, dan yang ketiga tadi adalah
menggunakan turus. Turus atau tali. Mencatat dengan tali atau turus. Oke, next. Mengurutkan data. Nah, untuk mengurutkan data itu biasanya harus diurutkan dulu. Biasanya harus diurutkan dulu dari data terkecil hingga data terbesar. Biasanya kan datanya kan acak ya, jadi kalian harus mengurutkan dulu. Nah, contohnya di sini ada, perhatikan data berikut 20, 30, 50, 45, 15 sampai seterusnya. Nah, ini diurutkan dulu dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, dari sini kalau sudah kalian urutkan, nanti kalian bisa tahu data terkecilnya berapa, data terbesarnya berapa. Nah, data terkecilnya 15, terbesarnya ada 95 gitu. Nah, setelah diurutkan, nanti kalian bisa mencari jangkauan atau rentang. Nah, jangkauan atau rentang itu apa? Jangkauan itu adalah selisih nilai tertinggi dan terendah. Jadi rumusnya adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Nah, tadi data tertingginya 95, data terendahnya 15. Jadi jangkauannya J sama dengan 95 dikurangi 15, hasilnya 80. Nah, itu untuk jangkauan. Oke, setelah mengurutkan data, kita mau belajar apa tadi? Mean. Nah, mean halaman 8. Oke, kita klik 8. Nah, mean atau rata-rata. Ya, mean atau rata-rata atau rataan merupakan salah satu ukuran pemusatan data. Nah, mean dinotasikan dengan X bar. Nah, ini ya simbolnya. Simbol atau notasi dari mean. Jangan hanya X-nya aja, jadi di atasnya ada garis atau bar. X bar. Rumusnya adalah mean atau X bar sama dengan X dibagi N. X1, X2, X3 ditambah X3 ditambah sampai seterusnya dibagi N. Nah, X ini apa? X itu adalah datanya. N banyak datanya. Nah, contohnya langsung ke contoh ya. Diketahui data 10, 13, 12, 16, 20, 25, 15, dan 14. Tentukan rata-ratanya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Nah, ini kalian jumlahkan. Pakai diurutkan dulu dari terkecil sampai terbesar, nggak perlu kalau mean karena dijumlahkan jadi nggak ngaruh ya, nggak berpengaruh walaupun kalian urutkan atau nggak berpengaruh. Jadi langsung dijumlahkan datanya, kemudian dibagi banyaknya data. Nah, banyaknya data tadi 8 dibagi 8. Totalnya 125 dibagi 8, hasilnya 15,625. Jadi itu untuk menentukan mean atau rata-rata. Sekarang lanjut untuk median. Nah, median itu adalah nilai tengah suatu data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Median disimbolkan dengan huruf ME. M-nya besar, E-nya kecil. Nah, seperti ini. Ya. Jadi jangan kapital dua-duanya atau huruf kecil dua-duanya enggak, tapi M besar dan E-nya kecil. Contoh, diketahui data berat badan 15 siswa kelas 8 adalah sebagai berikut. Nah, ini ada berat badan siswa. Nah, kalian harus mengurutkan dulu. Ya, mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Nah, setelah diurutkan, kalian hitung jumlahnya ada berapa? Kan 15 siswa. Nah, berarti kalau misalnya 15 siswa, setengahnya itu tengah-tengahnya ya, tengah-tengahnya itu di mana? Nah, tengah-tengahnya itu ada di data 8. Ya. Jadi kalian bagi 2, kalau 15 kan berarti koma, ya. Dibagi 2 itu koma, 7,5. Jadi enggak utuh. Kalau data ke 7,5 kan enggak ada. Berarti kalau data ke 7,5 berarti itu anggap aja data ke 8. Ya, jadi jangan data ke 7, jangan. Karena kan datanya lebih dari 7. Data ke 7, lebih dari data ke 7. Ya, jadi ambil data yang ke 8. Nah, data yang ke 8 yang mana? Kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, berarti data ke-8 itu adalah 50. Jadi mediannya 50. Tuh ya. Jadi untuk median tadi, median harus diurutkan. Median harus diurutkan dari terkecil ke terbesar. Tapi kalau mean atau rata-rata itu nggak perlu kalian urutkan, langsung kalian jumlahkan. Oke, selanjutnya modus. Nah, modus adalah nilai yang sering muncul pada sekumpulan data. Nah, ini kalian ingat-ingatnya kalau misalnya ada teman kalian tuh ya, teman kalian yang sering deket terus, yang sering mepet kalian terus, nah itu berarti kan modus tuh. Nah, ya kan? Nah, ingat-ingatnya itu, berarti kalau modus itu apa? Oh, modus itu berarti dia sering muncul. Ya, sering muncul. Nah, disimbolkan MO. M besar, O kecil. Contohnya, dari data, ada data 110, 115, 110, 105, sampai 150 ini ya. Carilah modus dari data berikut. Nah, kalau seperti ini, boleh kalian urutkan dulu dari terkecil ke terbesar, boleh. Atau misalnya enggak, kalau misalnya datanya sedikit, kalian lihat aja, kalian hitung aja, perhatikan ya, kalian perhatikan. Kira-kira mana data yang paling sering muncul, yang paling banyak? Misalnya 110 ada 2, 115 ada 1, 105 ada 1, 125 ada 1, 2, 3. Nah, 135 ada 1, 120 ada 2, 150 ada 2. Berarti terbesar tadi 3. Yang 3 itu adalah 125. Nah, 125 banyak datanya ada 3. Berarti terbanyak atau tersering muncul. Jadi modusnya adalah 125. Gitu. Nah, jadi sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengumpulkan data, ya. Cara mengumpulkan data, kemudian mengurutkan data, mean, median, modus. Nah, mengumpulkan data tadi ada berapa cara tadi? Ada 3, ya, ada 3 cara. Mencacah, mengukur, dan mencatat dengan turus. Kemudian mengurutkan data data terkecil sampai ke terbesar. Terus kalian bisa mengetahui jangkauannya atau rentangnya. Kemudian mean itu adalah rata-rata. Median itu nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, nantikan video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.